Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah press con, dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmednya segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada buktinya, minta tolong. Karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suaminya di sana. Minta tolong, sampai saya telepon Ferdi-nya. Dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari di jangan begitu, lu bilang. Lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, jangan punya anak lu. Jadi saya capek dengan permainan emosi. Makanya saya bilang, saya nggak peduli ya, maksudnya dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan bukan urusan saya. Jadi saya peduli, saya lapor, saya tunggu menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat aku atau enggak. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan udah arahnya udah lama. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kita punya kehidupan baru ya, Om? Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikut di Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin gua, istri saya kedua. Itu air mata gua pijar saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah gak cinta, balikin ke saya sama. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah. Harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur. Kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Yang penting kebenaran. Tapi kalau memang anak saya Kodensus salah, ngapain tidak berani minta maaf? Orang yang berani minta maaf dalam kesalahan dia itu adalah orang gentleman. Maupun kita sujud di kakinya. Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita harus mundur? Kita maju. Kita mau lihat sampai di mana. Semakin jadi nanti gitu. Kalau orang yang waras, seorang wanita yang betul-betul sebagai ibu, dia tidak akan berbuat begini. Karena dia punya anak. Tumbuh besar anak itu kehantam ke mereka punya jiwa mental. Buat dia, si DJ itu, jadilah perempuan yang punya image wanita yang berkelas sedikit. Ya, masa lalumu, kita semua manusia punya masa lalu. Tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang? Jadilah wanita yang berkelas, ya. Jangan jadi perempuan atau wanita yang murahan, gitu. Mencontoh yang baik buat anak perempuanmu. Karena harta satu-satu yang Tuhan titipkan adalah anak. Jangan cuma cari sensasi untuk mendapatkan uang, tapi carilah karya untuk uang datang sama kita, gitu. Jadi itulah yang saya sampaikan dari Mama Densu. Jadilah wanita yang berkelas. Karena ini kan sudah selesai. Apa? Umpamanya kamu tidak puas, datanglah. Kalau nggak mau datang sama Densu, ada mamanya. Carilah mamanya. Kita sesama wanita dari hati ke hati. Saya siap buka. Tapi kalau kamu sudah begini caranya, ya kamu harus tahu komitmennya. Kita berhadapan di kantor polisi aja. Kayak gitu. Makanya saya bilang, jangan coba-coba main api kalau tidak mau terbakar. Sekarang akhirnya terbakar.
Support dari mama. Saya jujur kalau tanya support dari mama, saya itu sebenarnya yang harusnya mensupport mama, bukan mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SDN, itu karena mama saya. Saya sujud di kaki mama saya cium kakinya, saya bilang, "Ma, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak." Kalau mama dulu itu kan selama 7 tahun juga ngalamin pahitnya. Dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun lah. Hidupnya dia tuh kerja cuma buat supaya dia bisa mensupport saya sekolah, dia doain saya tiap malam. Mama saya tuh orangnya lurus. Dia tuh cuma suka hobinya bersihin rumah sama olahraga. Tapi waktu gua kena kasus dulu, dia sampai nggak bisa olahraga lagi. Dia di rumah lebih banyak. Karena orang-orang di tempat gym ngomongin gua dan dia sebagai ibu, artinya sedih banget kalau ngelihat background gue ya, dimana mama dulu udah berpisah sama papa, terus sering ejek-ejek, anaknya bakal jadi sampah dan lain-lain, dan dia bertekad untuk mau membesarkan saya supaya jadi orang gitu. Cuma saya sendiri yang membandel kan. Jadi kan akhirnya saya mengecewakan mama saya, makanya saya sujud di kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya mungkin itu jawaban doa mama saya. Akhirnya saya tes DNA segala macam dan hasilnya keluar dengan lembaga yang bukan cuma bukan saya milih doang gitu loh, maksudnya ya you pilih lah yang mana yang suka gitu kan. Dan akhirnya itu bisa terjawab kalau saya ya difitnah gitu. Bahkan kalaupun waktu itu hasilnya anak saya juga yang saya besarkan, saya itu susah amat ya. Saya setiap malam itu berdoa, selalu minta sama Tuhan petunjuk ya. Kalau memang Tuhan tahu saya punya isi hati, kebenaran yang selama Tuhan titipkan seorang putra kepada saya, ya Tuhan harus tunjukkan kebenaran itu. Karena setahu saya ya, saya tahu anak saya ajar gak pernah berbohong, maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang anak tahu yang lalu, dan itu sujud merapikan anak saya, Ma. Saya tahu, Ma. Saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama mama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nangis gitu. Maka saya yakin itu bukan. Saya yakin kimia saya. Tidak was-was, tidak. Cuma pertama kejadian itu saya tahu bahwa bukan. Gitu. Cuma kan waktu itu kan dia terkalahkan, kita ikut. Tapi ternyata dia tidak lanjutkan. Sampai saya terus tanya, dia ini bagaimana, udah dipanggil? Nggak diteruskan, putuskan, itu dia menikah. Sudah, kita diamkan aja. Gitu. Kita maafkan orang, sudah, nggak usah. Maupun setiap komen orang saya baca dengan lindangan air mata. Tapi saya minta ke Tuhan, gitu. Tiba-tiba terjadi waktu lamaran, dia kan muncul lagi. Saya minta sama Tuhan, apakah ini tidak akan selesai? Gitu. Coba Tuhan kasih hati saya yang yakin bagaimana. Akhirnya saya kasih tahu dia, Den, mama minta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.